Hai semuanya, kembali lagi nih bersama channel Calon Guru SD. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Terima kasih Pak Kadis Pariwisata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Teman-teman media, pada hari ini tanggal 1 Juli 2020, informasi pada hari ini bahwa untuk nasional terjadi penambahan 1.385 kasus, di mana dari 1.385 ini Provinsi Riau terdapat penambahan 1 kasus. Penambahan satu kasus sehingga total di Provinsi Riau 227 kasus. Nah, dari 227 kasus ini 10,8% dari jumlah kasus PDP yang ada di Provinsi Riau. Dan kabar gembiranya ada 2 pasien kasus positif yang sehat pada hari ini, yaitu di daerah Bengkalis. Nah, untuk penambahan pasien positif 1 orang, yaitu pasien ke-227 adalah Tuan AS usia 28 tahun yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Dan dari informasi riwayat di rumah sakit bahwa belum diketahui riwayat penularan dan tidak ada riwayat perjalanan dan riwayat kontak dengan pasien positif COVID-19. Namun pasien 227 ini adalah dari hasil rapid tes yang reaktif. Nah, untuk kabar gembira bahwa ada 2 penambahan pasien yang dinyatakan sembuh, yaitu Nyonya R usia 68 tahun yang merupakan warga Kabupaten Bengkalis. Yang kedua, anak bayi MRA, yaitu 8 ini usia anak MRA, maksudnya Nona MRA 8 tahun yang merupakan warga Kabupaten Bengkalis. Nah, ini untuk 2 yang sembuh pada hari ini, yaitu tanggal 1 Juli 2020. Oleh karena itu, maka data yang ada di Provinsi Riau dengan adanya penambahan 1 kasus, maka 227 kasus ini yang sudah pulang dan sehat sebanyak 178 orang dengan penambahan 2 kasus pada hari ini, 2 pasien. Dan angka kesembuhan menjadi 78,4%. Dan pasien positif yang masih dirawat sebanyak 39 orang, yaitu 17,18% dari total kasus positif. Kemudian yang meninggal 10, yaitu 4,4% dari total kasus positif. Nah, kita melihat di sini bahwa kasus positif ini merupakan dari hasil pemeriksaan sampel sebanyak 751 sampel, yaitu di mana 750 sampel negatif dan 1 positif. Untuk kasus positif ada di 9 kabupaten kota dan dirawat di 10 rumah sakit yang ada di Provinsi Riau. Dan kita dengan penambahan 1 kasus, maka Pekanbaru menjadi 86 kasus. Dan Inhil tetap 45, Dumai 26, Bengkalis 19, Kampar 13, Kepulauan Meranti 12, Pelelawan 9, Kuansing 7, Siak dan Inhu masing-masing 4, serta Rohul 2, total 227. Ini tersebar di 11 kabupaten dan 61 kecamatan yang ada di Provinsi Riau. Untuk kasus positif
sampai saat ini yang berjumlah 227, maka jumlah berdasarkan jenis kelamin yaitu 137 laki-laki, di mana 137 tersebut 60,4% dari total jumlah kasus positif. Dan untuk perempuan 90 orang, 39,6% dari total kasus positif. Berdasarkan dari usia yang sebanyak 227 orang tersebut adalah yang terbanyak usia pada 18 sampai 40 tahun, yaitu dengan penambahan tadi berusia 28, maka 18 sampai 40 tahun menjadi 107. 107 ini 47,13% dari total kasus positif. Kemudian diikuti dengan usia 40 sampai 60 tahun 57 orang, yaitu dengan persentase 25,11%, dan di atas usia 60 tahun 30 orang sebanyak 13,2%, dan usia 5 sampai 18 tahun 27 orang 13,2%, dan balita 0 sampai 5 tahun sebanyak 6 orang yaitu 22,6%. Nah, ini untuk kasus positif berdasarkan golongan umur. Dan tadi kita sudah disampaikan bahwa untuk kasus positif ini dirawat di 10 rumah sakit. Nah, adapun kasus positif pasien berada di Rumah Sakit Arifin Ahmad 17 orang, Puri Usada 6 orang, Raja Musa Guntung 5 orang, RSUD Dumai 4 orang, RSUD Taluk Kuantan 2 orang, RSUD Bengkalis ada 2 karena sudah pulang menjadi 0, dan RSUD Bangkinang, RSUD Selasi, RSUD Indrasari, RSUD Surya Insani, dan ada penambahan 1 di Rumah Sakit Awal Bro Sudirman, masing-masing 1 orang. Dan tentunya ya dari akumulasi bulan Maret sampai bulan Juli ini, bahwa 10 rumah sakit dengan kasus yang menangani atau merawat kasus positif tertinggi adalah untuk Rumah Sakit Arifin Ahmad 79 orang, RSUD Puri Usada sebanyak 36 orang, RSUD Dumai 26 orang, Rumah Sakit Eka Hospital 13 orang, dan RSUD Bengkalis 12 orang, RSUD Meranti 12 orang, Raja Musa 8 orang, dan Awal Bro Sudirman menjadi 7 orang. Dan untuk RSUD Taluk Kuantan 5 orang, dan masing-masing 4 orang di RSUD Tengku Rafian, RSUD Selasi, dan RSUD Mandau Bengkalis. Itu 10 rumah sakit yang merawat kasus positif tertinggi dari bulan Maret sampai bulan Juli, awal Juli ini. Nah, untuk kematian yang sebanyak 10 orang yaitu ada di beberapa kabupaten, 4 kabupaten kota. Kampar 13 kasus dengan kematian 1 orang untuk kasus positif sehingga 7,7%. Pekanbaru dengan kasus 86 orang dengan kematian 6 kasus sehingga persentase 6,9%. Bengkalis ada 19 kasus dengan kematian 1 yaitu 5,3% dari jumlah 19. Kemudian Indragiri Hilir dengan 45 kasus kematian 2 sehingga 4,4% dari jumlah kasus yang ada di Indragiri Hilir. Nah, teman-teman semua, bahwa untuk PDP kita sekarang PDP pada hari kemarin tanggal 30 Juni 2020 terdapat penambahan 35 pasien PDP sehingga total daripada PDP menjadi 2084 orang. 2084 orang ini 2,6% dari jumlah total ODP, sehingga untuk yang pulang sudah 1.719. Ini akumulasi dari bulan Maret sampai bulan Juni yang lalu. Kemudian meninggal 185 orang, 8,9%, dan total PDP yang masih dirawat di rumah sakit yaitu berada di 11 kabupaten dan di 25 rumah sakit yang ada di Provinsi Riau sebanyak 180 orang, yaitu 8,6% untuk jumlah PDP yang dirawat di Provinsi Riau.
Nah, kita melihat dari 35 orang tersebut yang penambahan dari Pekanbaru sebanyak 14 orang, Bengkalis 8 orang, Pelalawan 4 orang, Kampar 3 orang, Inhil dan Siak 2 orang, Inhu dan Kuansing masing-masing 1 orang. Jadi itu penambahan daripada PDP yang ada di hari tanggal 30 Juni 2020. Dari 35 penambahan PDP, yang terbanyak adalah laki-laki 18 orang, yaitu 51,4% dari total 35 orang dari penambahan. Kemudian 17 orang perempuan sebanyak 48,6% dari total penambahan. Kita masih melihat di sini bahwa dengan penambahan tersebut kita masih melihat berdasarkan golongan umur itu masih yang terbanyak adalah usia 18 sampai 40 tahun, 14 orang. Sehingga persentase dari penambahan usia tersebut 40%. Dan untuk usia 40 sampai 60 tahun 12 orang, 34,3% dari total penambahan PDP. Kemudian diikuti dengan usia 5 sampai 18 tahun sebanyak 4 orang dan dengan persentase 11,4%. Kemudian diikuti dengan usia di atas 60 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 8,6%. Kemudian terakhir usia 0 sampai 5 tahun yang kita lebih kenal dengan balita sebanyak 2 orang dengan persentase 5,7%. Dan ini untuk penambahan berdasarkan golongan umur dari penambahan PDP yang 35 orang. Kalau kita lihat dari total keseluruhan jumlah PDP akumulasi dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 30 Juni 2020, maka berjumlah 2084 orang. Dari 2084 orang tersebut, laki-laki yang didominasi oleh laki-laki sebanyak 1.222 orang, yaitu 59% dari total PDP, dan perempuan 862 orang, 41% dari total PDP. Kita masih melihat di sini berdasarkan usia dari total PDP tersebut masih didominasi di usia 18 sampai 40 tahun. Nah, ini usia yang terbanyak di jumlah PDP yang terakumulasi, yaitu sebanyak 835 orang usia 18 sampai 40 tahun dengan persentase 40,1%, dan usia 40 sampai 60 tahun di sebanyak 685 orang dengan persentase 32,9%. Dan kemudian diikuti dengan usia di atas 60 tahun sebanyak 336 orang ya dengan persentase 16,1%. Dan yang keempat yaitu usia 5 sampai 18 tahun dengan jumlah 151 orang, 7,2%, dan balita 77 orang dengan persentase 3,7%. Dari jumlah PDP tersebut yang berjumlah 180 orang yang berada di 25 rumah sakit, ada 10 rumah sakit terbanyak untuk merawat PDP pada hari kemarin, yaitu di Arifin Ahmad ada 33 orang, RSUD Bengkalis 20 orang, 19 orang masing-masing di Rumah Sakit Santa Maria dan Puri Husada Inhil atau Tembilahan. Kemudian 13 orang di RSUD Dumai, Rumah Sakit Awal Bro Sudirman 12 orang, Rumah Sakit Raja Musa Guntung 10 orang, masing-masing 7 orang di Rumah Sakit Eka Hospital, Rumah Sakit Aulia, dan Rumah Sakit Kecamatan Mandau 6 orang. Ini 10 rumah sakit yang terbanyak yang merawat PDP di tanggal 30 Juni 2020. Dan dengan adanya penambahan tersebut, maka pada tanggal 30 Juni total ODP Provinsi Riau menjadi 80.020 orang, yaitu 93,6% sudah dilakukan pemantauan, yaitu sebanyak 74.924 orang, dan yang masih dalam pemantauan sampai saat ini 5.096 orang, 6,4% dari total ODP.
Dan ini untuk data sampai hari ini. Dan untuk pemeriksaan rapid test yang sudah dilaksanakan di 12 kabupaten kota sampai saat ini tanggal 30 Juni yang data terakhir yang kami terima, sudah dilakukan 35.286 pemeriksaan rapid test dengan yang reaktif sebanyak 463 orang. Dan ini tentunya semua ini sudah dilakukan untuk swab PCR-nya untuk mengetahui apakah terpapar COVID-19 atau tidak. Dan seperti yang kami sampaikan bahwa pada hari kemarin tanggal 30 Juni yang hasilnya pemeriksaan sampel 751 sampel yang dilaksanakan oleh laboratorium biomolekuler untuk hari tanggal 30 Juni tersebut. Dan sampai saat ini akumulasi dari pemeriksaan spesimen sampai 30 Juni tersebut 10.751 spesimen. Jadi Laboratorium Biomolekuler SUD Arifin Ahmad telah memeriksa sebanyak 10.751 orang. Dan dengan demikian tentunya kita berharap sekali lagi mari kita sama-sama menerapkan dengan meningkatkan disiplin yang tinggi dalam penerapan protokol kesehatan. Tentunya itu semua bertujuan untuk memutuskan mata rantai dari penularan COVID-19, yaitu dengan melaksanakan beberapa hal yang sudah kita ketahui bersama, yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak, dan hindari kerumunan yang ada di sekitar kita. Dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ada satu kalimat yang menjadi inspirasi bagi kita semua yang disampaikan oleh Bapak Imam Prasojo, yaitu sosiolog dari UI yang menyatakan, saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri agar saya tidak tertular, karena kalau saya tertular, istri atau suami dan anak saya akan repot atau tanggung jawab kepada orang lain. Jadi mungkin perlu merupakan suatu hal yang perlu kita pahami bersama, sehingga kita sama-sama untuk bisa menerapkan protokol kesehatan. Dan tentu sekali lagi tidak bosan-bosannya kami mengingatkan bahwa selalu meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu berperilaku hidup bersih dan sehat dengan melakukan aktivitas fisik selama 30 menit, yaitu setiap hari, dan mengurangi stres serta istirahat yang cukup. Dan untuk membiasakan mengkonsumsi vitamin serta mengkonsumsi buah dan sayur untuk gizi seimbang, tentunya memprioritaskan buah dan sayur. Dan sekali lagi mari kita menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Like, share, dan subscribe. Pastikan Anda klik lonceng agar Anda berlangganan dengan video calon guru SD berikutnya. Sampai jumpa.